Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ngaji Quran yang dimuliakan Allah. Tahukah Anda mengapa keturunan Nabi belum tentu menjadi Nabi? Bahkan belum tentu menjadi orang mulia sekalipun. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi ini dalam kajian tafsir yang sudah beruntun sebelum-sebelumnya, dan kita sudah sampai pada ayat dari surat Al-Baqarah 122 sampai 129. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmatku yang aku berikan kepada kalian. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan aku telah memuliakan kalian atau mengutamakan kalian 'alal 'alamin, di atas semua manusia di semua alam di muka bumi. Taqaddama mithluhu, dan ayat seperti ini sudah ada sebelumnya dan sudah dibahas. Dan yang dimaksud adalah wa anni faddaltukum 'alal 'alamin di sini bukan berarti orang-orang Bani Israel ataupun kaum Yahudi itu menjadi orang yang paling baik sampai akhir zaman, sampai kiamat, tidak. Yang dimaksud disebutkan dalam tafsir Jalalain adalah kebaikan ataupun keutamaan mereka itu hanya di masa mereka, Nah, setelah itu di zamannya diutusnya Nabi Muhammad SAW, mereka sudah tidak lagi mendapatkan peluang untuk memimpin dalam agama. Wattaqu khofu, dan takutlah kalian, yaitu yauman la tajzi, yaitu pada satu hari di mana satu orang tidak bisa mengganti an nafsin, satu orang kepada orang lain tidak bisa saling mengganti, fihi, di dalamnya syai'an wala yuqbalu minha adl, dan tidak diterima di situ tebusan. Jadi pada hari akhirat, pada hari kiamat nanti, orang-orang yang sudah masuk ke situ sudah tidak bisa saling menebus. Dan yang kedua, tidak bisa memberi ganti, tidak bisa mengganti, tidak bisa menebus. Dan misalkan yang kafir adalah anaknya, maka orang tuanya tidak bisa menjadi ganti untuk dihukum. Begitu juga tebusan, orang kaya tidak bisa menebus untuk bisa terbebas dari hukuman di akhirat. Wala tanfa'uha syafa'atun, dan tidak akan berguna pertolongan, wala hum yunsarun, dan mereka tidak akan ditolong, yamna'una min adabillah. Wadhkur, dan ingatlah, idzi batala ikhtabarah, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji. Wa fi qiraati Ibrahim, jadi ada dua bacaan, ya, dua qiraat. Yang pertama Ibrahim, yang kedua adalah Ibrahim. Rabbuhu bikalimatin, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala, ingatlah ketika Tuhannya Ibrahim, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mengujinya bikalimatin, dengan kalimat-kalimat atau dengan awamir wa nawahu, dengan perintah dan larangan, kallafahu biha, yang dibebankan kepada Ibrahim. Qila hiya manasikul haji, jadi yang dibebankan kepada Ibrahim adalah manasik-manasik haji, ibadah-ibadah haji. Wakilah, ada yang mengatakan al-madmadah, ya, berkumur-kumur, wal istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, wasiwak, ya, gosok gigi, wa qassus syarib, memotong kumis, wa farqus syar, dan membelah rambut, wa qalmul adhafir, memotong kuku, wa natful ibti, dan mencabut bulu ketiak, wa halqul anah, dan mencukur bulu kemaluan, wal khitan, dan khitan, wal istinja, dan bersuci ketika buang air. Fa atammahun, maka Nabi Ibrahim ini addahunna tamatin, melaksanakannya dengan sempurna. Jadi ada dua pendapat tadi, ya. Ada yang pertama adalah ibadah haji, yang kedua adalah yang disebutkan dari kumur-kumur sampai melakukan istinja, ya, mensucikan diri setelah buang air. Qala ta'ala lahu inni ja'iluka linnasi imama. Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikanmu wahai Ibrahim, linnasi, untuk manusia itu, imaman, menjadikanmu sebagai
imam, qudwatan fid din, sebagai panutan dalam agama. Qala wa min dzurriyyati, Nabi Ibrahim bersabda, wa min dzurriyyati auladi ij'al a'immah, wahai Allah, keturunanku juga, jadi anak cucuku juga, tolong dijadikan pemimpin dalam agama juga, dijadikan panutan-panutan dalam agama. Qala la yanalu ahdi dzalimin, Allah berfirman, la yanalu ahdi, tidak akan menerima ini ahdi bil imamah, jadi imamah ini, kepemimpinan ini tidak akan diterima az-zalimin, kepada orang-orang atau diterima oleh orang-orang yang zalim. Zalim apa maksudnya di sini? Al-kafirin, orang-orang kafir. Jadi keturunan Nabi Ibrahim akan menjadi imam dengan syarat tidak zalim atau tidak kafir. Bagi yang kafir seperti Bani Israel itu kan termasuk keturunan Nabi Ibrahim, tapi karena mereka kafir hingga Allah Subhanahu wa taala memang berkehendak untuk tidak lagi menjadikan nabi dari golongan mereka. Al-kafirina minhum dalla ala annahu yanalu ghairadz zalim. Jadi imamah ataupun kepemimpinan ataupun yaitu qudwah dalam beragama, yaitu panutan dalam agama, untuk kepemimpinan agama maksudnya, itu tidak akan diterima kecuali oleh orang-orang yang tidak zalim. Maka dikatakan pada ayat yang lain bahwa kuntum khaira ummatin, bahwa umat Nabi Muhammad adalah sebaik-baik umat. Sebaik-baik umat yang akan menjadi pemimpin-pemimpin dalam agama, yang akan menegakkan kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian qala la yanalu ahdi dzalimin wa id ja'alnal baita, dan ingatlah ketika kami menjadikan al-baita itu al-Ka'bah, dan ketika kami menjadikan Ka'bah itu masabatan linnasi marji'an yasubuna ilaihi min kulli janib, yaitu tempat kembali di mana mereka kembali dari berbagai arah. Jadi mereka kembali ke situ, pulang lagi kembali ke situ, pulang ke tempat masing-masing, balik lagi untuk bertemu di situ. Min kulli janibin, itu masabatan linnas. Allah Subhanahu wa taala memang menjadikan Ka'bah ini tempat berkumpul. Wa amnan, dan ma'manan lahum, tempat yang aman bagi mereka. Aman dari apa? Minaz zulmi, kezaliman, wal igorot, penyerangan. Tidak ada kezaliman, enggak ada penyerangan. Al-waqi'ah fi ghairihi, yang itu terjadi di kota selain di situ ada Ka'bah. Jadi kota selain Mekah. Kota selain Mekah banyak penyerangan, banyak peperangan, tapi di Mekah Al-Mukarramah, di situ ada Ka'bah, maka Allah lindungi dengan firman ini, wa ja'alnal baita masabatan linnasi wa amna. Kana rajulu, nah ini pernah terbukti pada suatu ketika seorang lelaki yalqa qatila abihi, bertemu dengan pembunuh bapaknya, fihi, di Mekah, di Ka'bah ini. Fala yuhayyijuhu, maka lelaki ini tidak membunuh si pembunuh bapaknya ini. Fala yuhayyiju wattakhidu ayyuhan nas, maka dan jadikanlah wahai seluruh manusia min maqami Ibrahim wal hijr. Jadi jadikanlah dari makam Ibrahim, yaitu maksudnya adalah hijr, alladzi qama alaihi inda bina'il baiti, yaitu batu yang digunakan Ibrahim untuk berpijak ketika membangun Ka'bah. Jadikanlah di situ min maqam Ibrahim musalla makana salatin, jadi salatlah di situ, bi antusallu khalfaha, di mana salatnya? Di belakangnya. Rakaatay tawaf, 2 rakaat tawaf, 2 rakaat salat tawaf. Wa fi qiraati bi fathil kha khabarun. Wa ahidana, dan kami, wa ahidna Ibrahim, dan kami janjikan kepada Ibrahim, wa Ismail, ya, amarnahuma, jadi janjikan artinya kami perintahkan keduanya, yaitu Ibrahim dan Ismail, ya, putranya, an, yakni bi'an, yaitu apa janjinya? Tahhira, ya, baitiya minal awsan, sucikanlah rumahku ini, artinya Baitullah tadi, Ka'bah, minal awsan, dari patung-patung, lit-taifin, untuk orang-orang tawaf, wal akifin, dan orang-orang yang iktikaf, al-muqimina fihi, yaitu orang-orang yang berada di situ. Warruka'is sujud, warruk'a jam'u raqi wasajid al-musallin, dan begitu juga orang-orang yang sholat di Ka'bah tersebut.
atau di sekitar Ka'bah tersebut. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, Rabbi Tuhanku, ij'al hadza, jadikanlah ini, hadzal makan, yaitu tempat ini, tempat artinya Mekah ini, baladan aminan, negeri yang aman, dza amnin, wa qad ajaballahu du'aahu, Allah langsung mengabulkan doanya. Faja'alahu haraman, maka ini jadikan tempat yang suci, la yusfaku fihi dima'u insanin, tidak ada pembunuhan, ya, tidak ada penumpahan darah manusia, tidak ada pembunuhan. Wala yuzlamu fihi ahadun, tidak ada seorang pun di situ yang dizalimi. Wala yusadu sayduhu, binatang buruannya pun juga tidak boleh diburu. Wala yuhtaliya, wala yuftala kholahu, ya. Rumput-rumputnya juga dilarang untuk dicabuti di situ di Mekah ini. Warzuq ahlahu minas samarat, dan berilah rizki kepada ahlahu, ahla Mekah, penduduk Mekah, minas samarat, dari berupa apa? As-samarat, yaitu buah-buahan. Wa qad fa'ala, dan Allah mengabulkan itu, binaqli Taif minas Syam ilaihi, yaitu ketika ada orang-orang tawaf dari Syam, mereka membawa buah-buahan ilaihi ke Mekah. Wa kana akfaru la zar'a fihi wala, padahal Mekah di waktu itu tanahnya sangat gersang dan tidak ada di situ tumbuhan, ya, begitu juga air. Nah, tidak ada tumbuhan, nggak ada air. Kemudian di situ Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim ini dengan cara, yaitu ketika datangnya orang-orang yang tawaf dengan membawa buah-buahan minas samarat. Man amana minhum, siapa yang dimaksud Nabi Ibrahim agar diberi rizki? Man amana minhum, yaitu orang-orang yang beriman saja, minhum, dari mereka. Jadi yang kafir tidak didoakan oleh Nabi Ibrahim. Billahi wal yawmil akhir, yaitu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Badalun min ahlihi wa khussuhum bidu'a lahum muwafiqatun liqaulihi la yanalu ahdi dzalimin. Dan memang ketika Ibrahim mengkhususkan doa man amana minhum billahi wal yawmil akhir, kata Nabi Ibrahim, ini sesuai dengan firman Allah, la yanalu ahdi dzalimin. Jadi orang-orang yang zalim itu tidak akan diberi nikmat, tidak akan diberi karunia. Qala ta'ala wa arzuqu man kafar, Allah berfirman, aku juga memberikan rizki kepada yang kafir. Yang mukmin diberi, yang kafir juga diberi. Fa umatti'uhu, maka aku beri nikmat dia fid dunya birrizki, dengan rizki di dunia, qalilan, sedikit, muddata hayatihi, selama dia hidup, muddata hayatihi, thumma attarruhu, dan aku paksa dia fil akhirati, pada hari akhirat nanti, ila adzabin nar, ke dalam azab neraka. Fala yajidu anha mahisa, dan tidak ada jalan keluar. Wa bi'sal masir, dan itulah tempat kembali yang paling buruk. Wadhkur idzan, ingatlah ketika idh yarfa'u Ibrahimul qawaid, dan ketika Ibrahim meninggikan al-qawaid. Al-qawaid itu artinya sendi-sendi, ya. Yang dimaksud di sini adalah al-usus awil jidar. Jadi ingatlah ketika Ibrahim itu meninggikan, ya, dasar-dasar dan dinding-dinding minal baiti, ya benihi. Yang dimaksud ini adalah Nabi Ibrahim, ingatlah ketika Ibrahim membangun al-bait, yaitu membangun Ka'bah. Ya benihi muta'alliqun bi yarfa. Wa Ismail, dan juga Ismail. Jadi Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah. Atfun ala Ibrahim yaqulani, mereka berdua mengatakan, Rabbana taqabbal minna bina'ana, ya Tuhan kami, terimalah dari kami. Apa yang diterima? Bina'ana, bangunan kami ini, Ka'bah ini. Innaka antas sami, sungguhnya engkau itu maha mendengar, lil qaul, kepada perkataan, al-alim, dan mengetahui, bil fi'lih, kepada perbuatan. Rabbana, wahai Tuhan kami, waj'alna muslimaini, jadikanlah kami itu orang-orang muslim, muslimaini, dua orang muslim, munqadaini, yaitu tunduk, lakah kepadamu, waj'al,
dan jadikanlah min dzurriyyatina min auladina ummatan, jadikanlah dari sebagian. Nah, ini ada makna ini. Kenapa tidak menggunakan waj'al dzurriyyatana? Ini Allah Subhanahu wa taala menyebut min di sini. Ini ada sirrun, ada rahasia kenapa ada min di sini. Waj'al min dzurriyyatina auladina ummatan jama'atun muslimatan lak, dan jadikanlah dari keturunan kami itu sebagiannya itu adalah umat atau kelompok muslimatan lakah yang tunduk kepadamu. Nah, ini ada keterangan di tafsirnya, wa min litab'id, yang dimaksud min adalah untuk sebagian. Wa utiya bihi litaqaddumi qaulihi la yanalu antidzalimin, dan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini mengatakan doa ini menggunakan min ini sesuai dengan firman Allah la yanalu antidzalimin. Jadi janjiku, kata Allah, janjiku untuk menjadi imam, untuk memimpin itu tidak akan mengenai atau menyertai orang-orang yang zalim. Makanya di sini min dzurriyyatina, dan inilah menjadi bukti bahwa keturunan Nabi itu walaupun didoakan oleh Nabi, seperti Nabi Ibrahim tadi mengatakan qala wa min dzurriyyati, ya Allah jadikanlah semua anak cucuku itu baik semuanya, atau pemimpin dalam agama semuanya. Maka Allah berfirman tidak akan mendapatkan peluang kemuliaan kecuali orang-orang yang tidak zalim atau orang-orang yang bertakwa. Wa arina 'allamna, ini kelanjutan doanya. Jadi setelah Nabi Ibrahim dan Ismail ini berdoa untuk agar anak cucunya sebagiannya itu dijadikan kelompok manusia yang berislam, kemudian wa arina, dan ajarkanlah kepada kami, perlihatkanlah kepada kami manasikana, tempat-tempat ibadah, syara'i ibadatina au hajjina, tempat-tempat ibadah ataupun tempat-tempat haji. Wa tub 'alaina, dan terimalah taubat kami, innaka antat tawwabur rahim. Ini ada pertanyaan, kenapa level Nabi saja itu bertaubat? Apakah Nabi itu punya dosa? Di sini ada keterangannya. Inilah pentingnya kita belajar tafsir. Kalau orang nggak belajar tafsir nanti dikatakan Nabi itu aja berdosa apalagi umatnya. Di sini ada penjelasan, sa'alahu at-taubata. Nabi Ibrahim dan Ismail ini meminta agar diterima taubatnya ma'a ismatihima, padahal mereka berdoa itu maksum. Maksum itu artinya terbebas dari dosa. Tawadu'an, sebagai bentuk ketundukan hati, kerendahan hati. Wa ta'liman lidzurriyyatihima, dan untuk mengajarkan kepada anak cucunya, itu termasuk kita, mengajarkan kepada kita. Bukan mereka yang punya dosa, ya kita yang punya dosa. Jadi kalau mereka mengajarkan taubatnya. Rabbana wa ba'ats fihim, wahai Tuhan kami, ini kelanjutan doa. Rabbana, wahai Tuhan kami, wa ba'ats, utuslah, fihim, kepada mereka, ai ahlil bait, itu penduduk Mekah, rasulan, seorang rasul, minhum, dari golongan mereka, min anfusihim, dari golongan mereka. Wa qad ajaballahu du'a'u bi Muhammadin, dan Allah Subhanahu wa taala sudah menjawab doanya Nabi Ibrahim ini dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatlu alaihim ayatikah, dia akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu. Ada tafsirannya Al-Qur'an. Wa yu'allimuhumul kitab, dan dia akan mengajarkan Alkitab. Alkitab yang dimaksud adalah Al-Qur'an di sini. Ini pentingnya belajar tafsir. Orang kalau nggak belajar tafsir dikatakan nanti Nabi Muhammad mengajarkan Alkitab. Ini ada anunya, ada ayat Qur'annya. Wa yu'allimuhumul kitab. Jadi dikatakan Alkitab adalah Alkitab seperti Taurat Injil. Bukan. Wa yu'allimuhumul kitab tafsirannya adalah Al-Qur'an. Wal hikmah ay ma fihi minal ahkam, mengajarkan hukum-hukum. Wa izakihim, dan menyucikan mereka, yutahhiruhum minasyirki, dari kesyirikan, innaka antal aziz, sungguhnya engkau adalah yang maha al-aziz. Al-aziz itu di sini ditafsirnya al-ghalib, yang menang, akan terus tidak akan ada yang melampauinya. Al-hakim fi sun'ihi, yang penuh dengan hikmah di dalam membuat ataupun berbuat terhadap makhluknya. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa semua yang beriman kepada Allah dan bertakwa akan Allah tinggikan, baik itu
keturunan Nabi ataupun bukan keturunan Nabi. Karena yang keturunan Nabi kalau tidak beriman dan bertakwa, maka tidak akan diangkat derajatnya oleh Allah di sisinya. Demikian, semoga ini memperkuat kita dan memahamkan kita tentang hakikat dari kemuliaan di sisi Allah, yaitu iman dan takwa, bukan nasab. Sekali lagi, bukan nasab. Usikum binafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.